Makanya abdina yang sering abdina tekankan de orang-orang mobil khusus de warga Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil Kento selama ini memang terkenal. Lombok itu sebelum ada istilah viral, Syekhona Khalil pun terkenal. Tapi Syekhona Khalil Kento yang sangat-sangat disayangkan terkenal keramatan. Terkenal keramatan. Sehingga sisi keilmiahan beliau itu tertutupi. Padahal Syekhona Khalil itu benih kun keramat, tapi orang orang ahli fikih, nahwu apalagi, muhaddis, usuli. Kata Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadani ketika menjelaskan tentang manaqib Syekhona Khalil, beliau menyebut al-alim, al-allamah, al-faqih, al-muhaddis, al-usuli, punya gelar beliau gitu. Tapi orang Madura gentoh disayangkan sekali kita sebagai orang Indonesia lebih suka dek bareng-bareng keramat, lebih suka dek bareng-bareng sakti, yang berbau khariqul adat dan lain sebagainya. Akhirnya kisah-kisah yang dimunculkan akhirnya banyak sih masalah bab keramat. Banyak cerita keramat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sumber. Nah makanya warna menekankan, mari kita kaji kembali ilmu-ilmu Syekhona Khalil, sejarah Syekhona Khalil, membahas keramat silahkan, bab karomah silahkan, tapi jangan sampai menutupi sisi-sisi kealiman beliau, jangan sampai menutupi sisi-sisi akhlakul karimah beliau. Nah bagaimana perjuangan beliau meraih semua karomah tersebut, meraih semua kemuliaan tersebut. Katipun apa Syekhona Khalil Kento iki nang pondok iki berjuang nang pondok ngaji, takzim beliau de guru. Katipun apa takzim beliau de menapa para sesepuh. Katipun apa katipun apa akhlak beliau de masyarakat Bengkalan, masyarakat pedesaan mobil khusus. Katipun apa itu yang perlu dikaji. Apa karena Nabi hampir lebih tertarik de keramat mereka latuk tadabiha, maksudnya keramat lo bisa ada ero. Uli sampean mau misalkan sampean ngeding Syekhona Khalil, ceritanya bisa apa entar di Mekah naik daun misalkan bisa nero sampean. Tapi kenapa? Lo bisa ada ero. Ini kebibur-liburan. Tapi mau nampian baca katipun apa Syekhona Khalil Kento perjuangannya nang pondok. Takzim beliau udah guru, mujahadahnya beliau sampai nang Mekah bertahun-tahun akan kolek semangkah. Takzim beliau udah tanah Mekah sampai manabi qadaul hajah, kenen hajat beliau kento apa keluar dari luar Mekah. Nah itu yang perlu dikaji lebih dalam. Mana kita kento bisa mempertahankan apa yang selama ini beliau ajarkan. Karena tindak kento yang sampai sekarang masih terasa peninggalan beliau. Itu katipun apa akhlakah santri Madura. Tin toman waktu nang Jawa toman, nang Jawa Timur toman, nang Jawa Tengah toman, toman meduk nang Tarif toman. Berarti lo toman neku beda orang takzim dak para ulama akati orang Madura. Takzimu yang begitu luar biasa. Nah itu ketika kita lihat dari cerita Syekhona Khalil, cerita beliau yang mutawatir, yang masyhur, katipun apa beliau kento sampai turun dari dokar hanya gara-gara jeren kento kemungkinan keturunan jeren guna. Bagaimana punya taklim beliau dari para guru selain yang bisa kita tiru.